wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, pada pagi yang indah ini, insyaallah kita akan melakukan perjalanan ziarah atau berkunjung atau mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang berada di kota Mekah. Yang pertama, insyaallah kita akan mengunjungi Jabal Thawr, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Thawr ini beliau pernah bermalam ketika beliau melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu, dari Jabal Thawr nanti kita akan mengunjungi Arafah, di mana di Arafah ini adalah tempat puncak dari pelaksanaan haji, yaitu pada tanggal 9 Hijriah, satu kali dalam setahun. Kemudian kita juga akan menapaktilasi perjalanan haji, yaitu nanti kita akan melintas di Muzdalifah, kemudian Mina, ya. Selanjutnya nanti kita akan meneruskan perjalanan kita menuju ke Miqat, yaitu Ja'ranah. Disitulah nanti kita akan memulai ihram kita. Nah, dari situ kita akan kembali ke hotel, ya. Namun sebelum sampai di hotel, insyaallah nanti kita akan melintasi Jabal Nur, tempat terjadinya, tempat pertama kalinya diturunkannya wahyu. Ngantuk Bapak Ibu? Benar ini enggak ngantuk? Sudah ngopi? Sudah ngopi. Semangat. Semangat ya. Jangan ngantuk. Yang ngantuk Mas Adit ini tidur ini. Ayo semangat anak muda. Satu lagi masih segar dia itu. Itu Masya Allah itikafnya sampai jam 12 malam. Kemarin sampai pada subuh. Anak muda satu itu, ya, namanya Muhammad Fathi Yakan. Ya, Tikaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita datang atau menziarahi atau berkunjung atau mengunjungi Jabal Thawr, ya, yaitu agar kita jadikan bahan renungan, ya, bahwa betapa beratnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah atau mendakwahi kaumnya, ya, sehingga sampai beliau terusir dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, yaitu beliau menuju ke Madinah. Nanti ada kaitannya Jabal Thawr dengan Masjid Quba yang kita kunjungi kemarin. Kemarin kita sudah kunjungi Masjid Quba kan? Nanti ada kaitannya, yaitu Jabal Thawr dengan Masjid Quba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, awal mula itu beliau berdakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, ya. Tidak berani beliau berdakwah secara terang-terangan pada awal-awal Islam, awal-awal turunnya wahyu. Diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, berbisik, ya. Jadi beliau berdakwah secara diam-diam, menyampaikan kepada keluarga beliau, ya. Awal mula dakwah beliau itu adalah kepada keluarga beliau. Beliau sampaikan secara diam-diam, tidak diketahui oleh warga lain, ya, sama tetangga, diam-diam, ya. Cukup lama Bapak Ibu, sehingga yang pertama kali masuk Islam itu dari kalangan ibu-ibu,
Ini ibu-ibu harus bangga ini. Siapa beliau? Beliau adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ini yang pertama. Jadi ibu-ibu harus bangga, karena yang pertama kali bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah adalah dari kaum ibu-ibu. Kemudian dari kaum bapak-bapak, ya. Bapak-bapak, ya. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kaum anak-anak muda. Wah, ini anak-anak muda ini juga harus bangga, karena salah satu yang paling pertama kali masuk Islam itu adalah dari kaum anak muda, yaitu Ali bin Abi Talib. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu hingga tiba saatnya, ya, tiba masanya, suatu ketika turunlah wahyu. Turunlah Jibril mengabarkan bahawa, ya, untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah itu, setelah turun perintah berdakwah secara terang-terangan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah bukit. Bukit ini kemarin kita sudah kunjungi, ya, karena kita melakukan umrah, yaitu Bukit Sofa. Kita di mana kita memulai sa'i. Disitulah beliau pada suatu pagi mengumpulkan kaumnya, ya. Beliau ketika itu, karena bangsa Arab pada saat itu, ketika mereka memiliki hajat yang ingin disampaikan kepada kaumnya, kepada masyarakat sekitar kota Mekah, mereka selalu mengumpulkan masyarakat di Bukit Sofa. Bukit apa Bapak Ibu? Bukit Sofa. Kemarin kita sudah di Bukit Sofa memulai sa'i kita, ya. Setelah itu Bapak Ibu, berkumpullah masyarakat Arab, masyarakat Mekah pada saat itu. Adapun orang-orang yang tidak bisa hadir, mereka mengirimkan utusan supaya mereka bisa hadir, ya, supaya tahu apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul mereka semua, ya, di situ. Setelah mereka berkumpul, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya jika aku mengabarkan kepada kalian dari balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Ya, maka serentak mereka menjawab bahwa kami percaya wahai Muhammad, karena selama ini kami tidak pernah mendapatimu berbohong, ya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang jujur Bapak Ibu, sangat amanah. Sehingga pada saat itu, pada masa-masa itu, penduduk Makkah banyak yang menitipkan harta-harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emas mereka dititip, ya, semacamnya lah mereka titip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, maka mereka lantas mengatakan percaya, ya. Kemudian setelah mereka menjawab percaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya. Ketika beliau memulai dakwahnya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah, maka bangkitlah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terima dengan ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Dia tidak terima dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berdiri, ya. Dia memotong ucapan Nabi, berkata, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad, ya, sambil menunjuk kepada Nabi, ya, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Ya, sungguh celaka, engkau sungguh celaka, kata Abu siapa? Abu Lahab. Ini ngantuk kayaknya.